Halo, saya Denny, owner dari Warkop Jailanski. Alamatnya ini di Jalan Pajajaran nomor 1, Pasar Modern Pamulang, Blok T2, nomor 12, Pamulang, Tangerang Selatan. Warkop ini awalnya namanya Ngopi Shop, itu di 2014 akhir, dan awalnya kita buka di pinggir jalan. Terus setahun kemudian karena ribetnya buka di pinggir jalan itu kudu buka tutup, akhirnya kita memilih untuk nyari rumahan lah. Waktu itu ya belum ada hidden gamean, cuma kita coba buka di rumah biar lebih nyaman, dan akhirnya berganti nama jadi Warkop Jailanski karena kehidupan kita banyak dihabisin di warkop di malam hari. Akhirnya tercetuslah namanya Warkop. Dari nama Jailanskinya sendiri dari teman main futsal saya. Jadi waktu itu saya nanya sama teman main futsal saya, kalau saya mau ganti nama tempat, bagusnya pakai nama apa gitu. Pakai nama saya aja, Jailani gitu. Cuma kebetulan karena saya suka bola, akhirnya saya plesetin lah jadi Jailanski, kayak Poborski, Rosiki gitu. Nah terus 2 tahun kemudian 2017 sewa tempatnya naik. Akhirnya saya nyari tempat. Cuma karena saya terinfluence banget dengan vibes Jepang yang kayak bikin kedai kopi di gang, di dalam pasar. Di Jepang tuh ada kayak pasar ikan, tiba-tiba ada kedai kopi gitu di dalamnya. Akhirnya kita coba untuk nyari kayak gang buntu dan pasar mati lah, pasar yang belum terekspos. Waktu itu kita nyari pasar, ada 3, pasar Cinere, pasar Pondok Cabe, dan kita dapat di OLX pasar Pamulang gitu, pasar modern Pamulang. Dan pas kita ke sini, ternyata pasarnya benar-benar nggak ada penghuninya. Waktu itu cuma ada beberapa kayak tukang baku akik, selebihnya 90% tenan masih tutup, ruko-rukonya masih nggak ada yang isi. Akhirnya kita sepakat pindah ke sini lah di 2017 bulan 7. Kedai pertama sebenarnya sebelumnya udah ada dulu, tapi sekitar tahun 2015-an. Cuma karena nggak hidup dan akhirnya mati lagi, kita masuk di 2017 dan kita mulai coba bangun pasar ini kembali gitu. Kalau di sini di Pasar Modern Pamulang ini sendiri kita udah 5 tahun gitu. Nanti bulan 7 kita bikin acara 5 tahun di pasar. Waktu itu kita ngambil nama Warkop mungkin karena Warkop ini lazim lah didengar sama orang Indonesia sendiri gitu. Apalagi konteksnya di Pamulang kayak gini, suka nggak suka kan ini ring 4 ya. Jadi orang masih kayak agak susah untuk ke kopi shop. Terus kopi shop masih dianggap tempat hiburan lah waktu itu. Kalau saya lihat-lihat observasi, kayak kopi shop biasanya orang datang tuh habis sisa gitu, habis melakukan pekerjaannya, mencari hiburan gitu. Jadi sebenarnya Warkop ini nggak ada bedanya dengan warkop yang lain. Mungkin yang karena hampir sama lah jualannya, kayak kopi hitam, kopi susu gitu. Mungkin yang membedakan di sini kayak nggak ada menu gitu. Karena kita di sini nggak ada menu biar ada hospitality-nya gitu dengan pelanggan gitu. Kita bisa kenal pelanggannya siapa gitu. Terus dia biasanya suka apa gitu. Dengan nggak ada menunya, kita akhirnya bisa lebih berinteraksi dengan customer gitu. Nah, kalau di sini nggak ada wifi dan musik,
nggak ada wifi kan karena di sini kan ibaratnya tempatnya kebanyakan outdoor gitu. Emang untuk kayak bekerja apa agak kurang, dan di sini juga lebih banyak kayak nyari kopi buat kebutuhan gitu, ngopi, nongkrong, cabut gitu, dan selebihnya paling ngobrol doang gitu. Kalau nggak ada musik itu karena pertimbangan kita waktu itu kayak kita datang ke satu tempat nih, terus kayak ada satu pelanggan yang suka punk lah, terus muter lagu punk. Ternyata yang lainnya sukanya pop gitu. Jadi ada kecenderungan kayak customer lain tuh nggak agak terganggu dengan, soalnya kan kadang ada yang musik itu kayak agama lah gitu. Ada yang wah gua anaknya pop banget nih kan. Jadi mending yang jadi yang jadi perdebatan mending kita singkirkan aja gitu. Jadi mending nggak ada musik sekalian. Paling kalau ada musik ya di dalam tempatnya doang, paling buat barista itu pun juga kayak kecil suaranya gitu. Nah dulu sempat kayak ditawarin kayak kenapa nggak ngadain live musik aja. Sampun tadi dengan live musik kayak bandnya takutnya pelanggan lain nggak suka gitu. Jadi waktu itu kalau ada yang mau sekali-sekalinya ada musik, namanya manggung di pasar di sini gitu. Jadi kalau mau bikin musik di sini ya harus full band gitu, full band dan kayak ada drum apa dan beberapa ibaratnya band gitu. Nah akhirnya waktu itu adalah manggung di pasar, karena pandemi nggak lanjut lagi. Selebihnya untuk keseharian di sini nggak ada wifi, nggak ada musik tuh. Kita buka jam 7 teng, entah mau badai apa itu pasti buka jam 7 teng gitu. Setengah 7 kita udah prepare, jam 7 udah siap buka gitu. Karena menurut kita toko yang konsisten buka dan tutup itu sangat memudahkan customer gitu. Kayak orang nggak harus ngelihat IG kita, oh ini udah pasti buka tiap hari jam 7. Sama pun dengan jam tutup itu vital banget gitu. Jam tutup itu harus benar-benar pas. Karena kalau sampai longgar, orang jadinya kayak antara main ke situ, orang gampang bisa longgar gitu. Dengan jam tutup pas juga orang juga udah bisa kayak mengestimasi gitu. Oh, gue nyampe sana jam segini, tutupnya jam segini gitu. Jadi kita buka dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam. Biasanya kan kafe itu ramenya malam minggu, dan juga orang kadang kayak malam minggu nih rame nih gitu, jadi udah semacam doa gitu. Nah kalau kita kan pengennya rame tiap hari. Nah di Warkop sendiri kenapa ramenya di weekday, karena kebanyakan di sini pelanggan reguler yang kayak mau beli kopi reguler gitu. Jadi dia mau beli kopi tiap hari, bukan mau nyari hiburan gitu. Jadi dia emang nyari asupan kafein. Kalau biasanya yang kayak malam gitu biasanya kafe sih gitu, karena buat hiburan. Jadi kalau di Warkop sendiri kebanyakan ya pelanggan reguler, jadi ramenya pas weekday gitu. Kalau weekend mungkin orang lebih banyak menghabiskan waktunya di tempat-tempat yang fancy, mewah. Tiap harinya di Warkop aja lah. Kalau di Warkop ini sendiri harga masih affordable, kayak kopi susu itu masih harga 10.000 gitu. Untuk minuman-minuman lain hampir sama harganya, kayak leci tea, peach tea, lemon soda itu 10.000. Di sini nggak banyak menu juga sih, karena yang kerja kan satu orang, terus gitu, terus kudu ngejelasin juga produknya gitu. Jadi menunya agak dikit. Yang paling mahal itu mungkin yang kayak basic susu, tapi non kopi kayak matcha, coklat itu 15.000. Terus untuk yang kayak kopi hitamnya sendiri itu dari harga 15.000 sampai ada yang 100.000. Kalau ini kan udah jatuhnya spesial gitu, kopi-kopi spesial. Tuh, ada kopi yang dari Amerika Latin tuh harganya bisa sampai 100.000 cangkir gitu. Harapan gue sih sekarang mungkin lebih banyak warkop-warkop yang kayak gue lah gitu, biar lebih terupgrade lagi. Tetap sih kayak kafe-kafe kopi-kopi klasik kembali lagi sih ke pilihan, cuma seru aja sih kalau sampai banyak temen yang buka warkop kayak gue gitu. Jadi akhirnya orang kayak ngopi tuh sesuai selera masing-masing gitu, lebih banyak pilihannya aja, referensinya gitu. Nggak harus kayak wah
ke tempat fancy tapi buat nyari kopi enak gitu. Sekarang udah warkop udah bisa bikin kopi enak gitu. Harapan saya sih kayak gitu. Kalau ini Instagram dari Warkop Jelanski itu warkop Jelanski _. Untuk pemesanan online udah ada di Gojek.